نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwat iman, ikhwan fillah, jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Hidayah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih bisa dawam dan istiqomah dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti petunjuknya yang ada di dalam Al-Qur'an dan kemudian contoh Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. Insyaallah selama kita taat kepada Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan kemenangan yang sangat besar, yaitu dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Malam ini kita akan membahas tentang anfus dan nufus. Anfus dan nufus itu merupakan dua bentuk kata jamak banyak yang berasal dari kata nafsun. Jadi kalau nafsun itu satu, nafsani dua, anfus atau nufus berarti banyak. Kata nafsun dalam bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa sehari-hari. Kita sering mendengar kata nafsu. Kita juga sering mendengar kata nafas. Dalam sebuah kendaraan, nafsu itu diibaratkan sebagai gas. Mau motor, mau mobil, kalau tidak ada gasnya nggak bakal maju ya. Jadi nafsu itu tidak boleh dibunuh. Nafsu itu harus dikendalikan. Nafsu itu harus dikuasai. Sampai kemudian Rasul SAW menjelaskan laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat, orang yang hebat, jawara, pegulat, petarung yang tidak pernah terkalahkan itu ya, itu bukan itu. Jadi yang kuat itu, yang hebat itu bukan petarung atau pegulat yang tidak pernah terkalahkan. Innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Yang kuat dan hebat itu sebenarnya hanya orang yang mampu mengendalikan, mampu menguasai nafsunya ketika marah. Itulah yang hebat, itulah yang kuat. Oleh karena itu ketika ada sahabat yang minta nasihat dari Rasul, kata beliau la taghdab. Sampai diulang 3 kali, la taghdab, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Jadi kalau mau marah tidak jadi marah itu susah. Tapi kemudian kalau sudah marah jauh lebih susah lagi. Yaitu harus menguasai dan mengendalikan nafsu. Nafsu juga ya,
kita sering mendengar istilah nafas. Kita nggak tahu dalam satu hari berapa kali kita bernafas. Itu tandanya nafas itu bukan pekerjaan kita. Kalau pekerjaan kita nafas itu ternyata capek, nafas itu ribet, nafas itu melelahkan, membosankan. Coba aja latihan senam pernapasan, tarik nafas, tahan nafas, hitung sampai 8 kali, ulang lagi. Coba kira-kira 24 jam begitu terus, capek nggak? Capek. Tapi sampai sekarang ya, karena nafas itu bukan pekerjaan kita, nggak capek. Jadi yang ngatur nafas, yang ngasih nafas itu Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dengan mengedipkan mata. Coba mengedipkan mata, pekerjaan kita atau bukan? Kalau pekerjaan kita capek, ya. Tapi karena itu bukan pekerjaan kita dan Allah yang ngatur, ya, kita tidak merasa capek mengedipkan mata. Kita tidak capek bernafas, ya, menghirup dan mengeluarkan nafas. Dan nafas itu identik dengan kehidupan. Berhenti nafas berarti berhenti hidup, ya. Nah, anfus dan nufus itu jamak dari nafsu. Kalau kita baca surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42, ternyata anfus itu salah satu artinya jiwa. Jadi pada diri manusia itu ada yang namanya jiwa. Dan dalam surat Asy-Syams Allah bersumpah wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa saja yang membuat jiwa itu sempurna. Jadi jiwa itu bisa sehat, bisa sakit, bahkan bisa sempurna. Allah jelaskan dan menjadikan sumpah Allah sesuatu yang menjadikan jiwa itu sempurna. Di antaranya disebutkan di dalam surat Az-Zumar, surat 39 ayat 42, bahwa di antara sekian yang menjadikan jiwa itu sempurna, yang pertama adalah mati. Dan yang kedua adalah tidur. Jiwa itu sempurna kalau sudah mati. Jiwa itu sempurna kalau sedang tidur. Coba saja, penyakit separah apapun, masalah seribut apapun, utang sebanyak apapun, kalau sudah tidur lupa nggak? Ingat nggak? Terasa nggak? Nggak terasa. Ya. Bapak kaki sakit, leher sakit, tangan sakit, pas tidur mah nggak terasa ya. Tapi pas bangun terasa lagi tuh. Ya. Makanya ketika tidur jiwa itu disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puncak kesempurnaan jiwa di dunia itu pada saat dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang sakitnya paling parah ketika mati sembuh tuh penyakitnya. Ya. Kalau lagi tidur tidak terasa doang ya, tapi pas bangun terasa lagi. Tapi kalau sudah mati, udah penyakit itu sembuh. Oh, itu penyakit. Kenapa? Karena mati itu diawali dengan peristiwa sakaratul maut, yaitu sakit di atas sakit. Tidak pernah manusia menemukan rasa sakit melebihi sakit sakaratul maut itu. Ya. Begitu mati udah, ya. Penyakit yang bikin sakit, yang paling sakit itu begitu sakaratul maut selesai, udah hilang penyakitnya. Ya. Allah yatawaffa, akan mewafatkan, akan menyempurnakan al-anfus, ya, jiwa-jiwa, hina mautiha, ketika matinya. Walati lam tamut fi manamiha, dan jiwa-jiwa ketika tidak mati dalam tidurnya. Makanya ternyata dalam surat ini Allah ngasih informasi yang valid, ya, bukan hoax, bahwa ternyata
wafat itu ada dua. Yang pertama mati, yang kedua tidur. Kalau ada yang nanya ke rumah kita, ada bapak nggak? Ada. Di mana? Di kamar. Lagi ngapain? Sedang wafat. Itu wafat. Wafat itu, tidur itu wafat. Sama dengan mati. Mati juga wafat. Kalau orang sudah mati, ya, maka kebaikannya akan disempurnakan oleh Allah. Kejahatannya juga akan disempurnakan oleh Allah dalam bentuk balasan, dalam bentuk ganjaran, dalam bentuk pahala, dalam bentuk siksaan. Di dunia orang jahat bisa jadi nggak masuk penjara. Kalaupun masuk penjara, bisa jadi penjaranya lebih mewah dari hotel bintang 5. Ya. Tapi orang yang baik itu masuk penjara, ya. Jadi yang jahat bebas, ya. Senang-senang, semena-mena, sementara orang baik ternyata tidak bebas. Ya. Itu dunia, tidak ada yang sempurna di dunia. Ya. Tapi nanti di akhirat, setelah manusia dimatikan, akan disempurnakan balasan yang paling sempurna untuk kebaikan sorga dan ridho Allah. Balasan untuk kejahatan adalah neraka dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selepas kita sholat tahajud, kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ridhoka wa jannah wa a'udzubika min sakhatika wa nar. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dengan ridhomu, dari dapat memohon kepadamu ridhomu dan surgamu, dan berlindung kepadamu dari murkamu dan nerakamu. Bahagia kita kalau hidup dalam ridho Allah. Bahagia kita kalau hidup dalam surga Allah. Bahagia kalau kita hidup, ya, bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai di surga. Bahkan bagi orang yang beriman, di kuburan ketika mati kemudian ditinggalkan oleh orang yang menguburkannya, orang yang mengantarkannya, ruh itu akan dimasukkan ke dalam jasadnya. Rumah yang di dunia yang baik akan diganti dengan rumah yang lebih baik. Istri di dunia yang cantik akan diganti dengan yang lebih cantik. Keluarga yang soleh di kuburan akan diganti